Hola gengs, selamat pagi. Ini anginnya enak banget. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Lihat. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Asli, ini udara lagi super delicious sama biasa, gengs. Kalau saya udah di sini, artinya saya hari ini lari pagi dan saya mau cooling down dulu. Sorry, cooling down dulu si badannya. Kita keluarkan dulu material yang akan saya pakai untuk mengobrolkan sesuatu yang nggak penting-penting amat, tapi kan obrolan ala-ala memang nggak gitu penting ya gengs. Saya tuh tujuannya cuman kayak sharing aja sih, sharing pengalaman, sharing rasa apa yang saya rasakan, tanpa kita bertujuan untuk mengajarkan. Enggak lah, saya bukan pengajar. Sebentar ya, saya tinggalin size dulu. 1, 2. Oke, saya akan tinggalin size di 2,2 circle 8. Sip. Lalu yang akan saya lakukan adalah saya akan bahas. Gelasnya mana nih? Oh, ada. Ini gengs, ini mungkin last cincongan saya si Akuya Rasa Entre Rios Costa Rica batch 2 goyang Karawang yang pasti. Dan ini resting makin lama makin amazing ya pasti ya. Saya akan bikin itu berapa sih kalau coba saya bikin 18 gram ya, seperti kata orang, kata para suhu kopi espresso itu 18 gram. Baiklah suhu. Alright, nih si kopi saya sejujurnya enak banget sih. Secara aroma tuh dia makin peak, makin tropical sweet aromatik ya. Dari sisi aroma Costa Rica is recommend. Kalian bisa carilah di roastery kesayangan kalian si Costa Rica ini, dicoba. Kalau roastery menjual dua jenis roastingan ya, kalian cobalah dua-duanya. Enaknya home roaster kayak saya gini, dari satu kopi saya bisa bikin 3 atau beberapa variabel. Selesai. Tampol. Kasar juga ya. Woi, aromanya gila sih. Sadis.
Jadi makin di resting makin goks. Buat ini hari ke 11 lah ya saya resting. Saya akan kasih preheat dulu, penuhin dulu, buang airnya kayak gitu tuh kalau preheat manual, gengs. Saya kasih air lagi. Enam 60 ya. The result sangat goks, sweet banget aromanya. Kita aduk goyang-goyang gini, lalu kita enjoy situasinya kayak gini lah, enjoynya. Marendes enak banget. 18 gram air 60, yield sekitar 45 lah ini ya. Goks, I like it. Jadi nggak lengkap kayaknya kalau semua bean nggak saya bikin espresso ya. Jadi semua yang saya omongkan ini atau semua yang saya tayangkan rata-rata atau bukan rata-rata lagi ya, mostly memang rekomend untuk dibeli dan dicicip. Espresso tuh kalau di luar katanya ya, saya juga kan nggak pernah ke Italia, one shot, nama juga one shot. Sebenarnya one shot tuh kalau saya salah satu mengartikannya sekali tegak selesai gitu ya. Espresso tuh kayak gitu ya. Ini saya 2 kali seruput. Ini yang kedua agak sedikit dingin dikit. Gila ya, super lembut, bahkan di espresso malah saya menemukan sensasi flowery-nya dan clean aftertaste-nya. Pas banget nih. Saya green size berapa sih? Green size-nya kayak tadi nggak jadi 8 ya. Pas banget nih buat espresso yang super nice. 8 nih. Saya green size di 8 dan enak banget ya. Mantap. Jangan lupa gengs, walaupun sekali lagi saya selalu mengingatkan, walaupun kalian doyan ngopi tapi jangan lupa tetap minum air putih yang banyak ya. Air putih saya kalau nggak Cleo Amedis. Cleo sama Amedis kalau dingin tuh jadinya ada manis-manisnya gitu. Oke teman-teman,
Saya sudah selesai ngobrolin si Aquiares Estate Entre Rios Costa Rica batch semuanya. Sisanya kayak saya taruh di tube tuh tinggal satu shot lagi. Lalu ini juga tinggal satu shot lagi buat opahnya lah nanti di rumah, opah ranting. Obata Marcellesa kalau buat saya mungkin first time ya, kalau bisa dibilang, walaupun dari sisi varietas basicnya bukan hal yang baru gitu ya. Kita sering menemukan mix, kita sering menemukan kawinan Timur hybrid dengan Bourbon tapi dengan nama yang berbeda gitu ya. Ateng tuh kalau nggak salah itu ya, Ateng Aceh Tengah tuh bukannya Timur hybrid X Arabica juga ya. Sebenarnya Timur hybrid aja udah Robusta X Arabica anyway kan. Tapi kalau bicara balance si Costa Rica ini, kalau buat saya sangat balance banget antara body, fruity, sweetness. Kalau kalian mungkin kalau kalian yang udah jago banget bisa menemukan sensasi yang lainnya. Kalau saya kan basic ya, kopi simple, enak aja, selesai sampai di situ. Nggak perlu kita, walaupun mungkin saya kadang kayaknya nggak perlu saya omongin detail gitu kan. Setiap orang punya halo Print stop, tolong talinya dipegang. Iya, nggak digigit, nggak. Ya walaupun sebenarnya nggak gitu penting kita tuh mengobrolkan. Kadang teman ala-ala yang awam sesama kayak saya butuh sudut pandang orang awam juga sih gitu ya. Kayak apa sih sensasi atau misalkan rasa yang saya dapatkan dari sisi subjektivitasnya gitu. Itu aja sih ya saya omongin. Masalah nanti ternyata kalian bisa menemukan sensasi yang lain, ya itu kita kembalikan ke selera kita masing-masing. Karena buat saya masalah selera tuh subjektif. Kadang saya bilang X, orang lain bilang Z, itu kayaknya agak nggak bisa didebat banget gitu ya. Kalau misalkan salah satu contohnya, ada banyak konten-konten yang mereka membedakan kopi wash, kopi natural dan eksperimental dengan grinder tertentu. Ya itu kan agak susah didebat ya, karena itu experience-nya dia gitu ya. Atau misalkan kopi natural itu kalau nyeduh cara nuangnya harus agak 50 derajat miring sedikit gitu ya. Ketinggian air harus ketika dituang harus misalkan 30 cm dari permukaan kopi, atau misalkan 20 cm dari permukaan kopi kalau prosesnya wash gitu. Nah itu kan eksplorasi dan experience dia. Kadang nggak bisa, kadang ya buat kita mah ngapain sih gitu ya. Tapi hal-hal kayak gitu kan punya subjektivitas masing-masing. Kita nggak, agak susah didebat gitu kalau dunia perkopian lah ya, semuanya serba subjektif. Tapi yang saya percaya adalah the whole concept output yang bisa saya rasakan cukup sampai di situ aja. Costa Rica buat saya sangat rekomen banget. Halo. Hey. Sangat rekomen banget untuk di brew di rumah. Buat hot latte, buat espresso, buat latte base, buat filter, sangat punya balance yang punya balance yang nice. Ciao guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus sukses terus. Nah, nextnya saya nggak tahu, hot air saya lagi dipesan si chambernya dan masih dalam konsep goyang Karawang. Kayaknya saya di akhir tahun Desember ini November ya, saya kayaknya akan back to basic, beberapa nyoba kopi Indonesia, tapi saya carinya yang memang serius prosesornya atau petaninya. Soalnya kadang saya suka kapok kalau beberapa petani Indonesia yang ikutan hype-nya kopi
display di Tokped. Anjay, ini kopi beannya seksi banget. Pas nyampe geradakan. Akhirnya saya kapok nyoba-nyoba kopi Indonesia yang nggak jelas petaninya. Jadi nanti kita cari dulu ya petani yang memang serius kayak Mas Ian atau Ijen Lestari. Tapi kan kita nggak mungkin explore Ijen Lestari atau Mas Ian atau lain-lainnya ya, udah terlalu sering. Jadi kita coba yang memang belum muncul di permukaan. Saya tertarik dengan bunga kopi, cuman kok kayaknya dia di Tokpednya 5 hari sekali aksesnya ya. Terus saya DM IG juga nggak balas-balas, padahal udah dibaca. Aduh, aneh banget. Ya udahlah. Tertarik saya dengan si Yellow Caturra naturalnya atau laktiknya ya, tapi sekali lagi saya mencoba untuk menghindari yang proses pakai yeast, atau maunya sih saya yang natural aja, nggak bantuan yeast eksperimental, tapi nggak ada organisme yang di add on gitu ya. Let's see ya teman-teman, kita lihat apa yang bisa saya roasting di week ini berarti ya. Nah, udah habis stok. Adapun beberapa lemparan dari teman ala-ala gratis. Saya punya Gesa Ruby Jasmine, saya punya Inka Milan tuh enak banget juga dari teman ala-ala. Sama saya punya batu balai itu triple Y. Satu lagi, atau misalkan teman ala-ala punya rekomendasi petani atau green bean Indonesia yang memang lagi naik daun tapi nggak digoreng, lagi naik daun tapi atau lagi yang kayaknya something yang menarik tapi bukan sebuah hasil gorengan gitu ya, memang naturalnya memang udah enak aja, tolong kasih tahu saya belinya di mana, tolong rekomendasiin saya belinya di mana atau petaninya siapa. Mungkin bisa taruh di linknya atau bisa disematkan di tag IG siapa petaninya, nanti akan saya coba roasting, kita akan obrolkan ya. Ciao, thank you guys, sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Saya terus sukses terus, ciao.